I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. Yes, Yes, yes. I am Destiny. Haleluya, apa kabar Destiny? Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria, kita merayakan harinya Tuhan pada ibadah kita. Izinkan kuasa Tuhan untuk bekerja pada ibadah kita. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan, jemaat Destiny. Hari ini kita kembali menikmati Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus sungguh sempurna bagi kita. Dan biarlah di kesempatan yang luar biasa ini kita kembali bersama-sama merenungkan kembali karya penebusan Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu meliputiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa darah-Mu, buat setiap tetesan darah-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu meliputiku,
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita yang satu-satunya sumber pengharapan kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan kita. Nikmati Tuhanmu hari ini. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran
Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan Bapak Ibu, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari angkat persembahan Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap jemaatmu yang akan memberikan persembahan dan juga akan mengembalikan persepuluhan mereka. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan Yesus berkat berkelimpahan terjadi atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita kembali akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Mari siapkan hati saudara. Bila firman itu jatuh di tanah hati kita yang subur, biar kasihnya dinyatakan bagi kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami melihat bukti kasih-Mu bagi kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ini hidup kami Tuhan, umat tebusan-Mu. Karena kami menikmati pengorbanan, kami menikmati kuasa darah-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu. Terima kasih Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih buat karya-Mu Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati dan pikiran saudara. Siapapun saudara boleh mengambil bagian di dalamnya, tidak perlu harus melalui sesuatu kegiatan event tertentu, karena dari Yesus ini diperuntukkan bagi semua kita. Asalkan saudara percaya bahwa Yesus datang dari sorga, turun ke bumi sebagai manusia, kemudian mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya, maka siapapun saudara berhak untuk mengambil bagian
dari perjamuan kudus ini, minum daripada darah Kristus dan makan daripada tubuhnya, supaya saudara mendapatkan keuntungannya. Sebelumnya mari kita baca Alkitab bersama-sama. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 2 dan 3 berkata seperti ini. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi saudara perhatikan, Yesus membiarkan dirinya dihina, direndahkan dan sebagainya, tidak masuk hitungan, tidak dianggap, diremehkan. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya mengalami pemulihan. Seperti firman yang kita dengar nanti, bahwa darah Yesus mengalir keluar dari wajahnya supaya ya saudara dan saya punya gambar diri yang rusak boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mari angkat roti ini, tangan kanan saudara lebih tinggi, dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat darah-Mu, pengorbanan di atas kayu salib bagi kami, yang menjadikan kami orang-orang yang rusak menjadi berharga, orang-orang yang terhina menjadi dimuliakan. Kami berdoa, oleh karena dosa kami tidak berharga, kami tidak berguna. Oleh karena dosa, gambar diri kami yang rusak, dirusakkan oleh dosa. Tetapi melalui darah Yesus, hari ini kami percaya bahwa kami berharga, kami istimewa, kami berguna, dan kami luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan roti bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari angkat roti sedikit lebih tinggi, tangan kanan saudara. Ingat, ini darah Yesus yang mengalir keluar dari wajahnya, menyembuhkan gambar diri saudara, supaya saudara tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Saudara tidak harus lagi bersembunyi, saudara tidak harus lagi mengalami penolakan. Tetapi melalui darah Yesus ini, saudara memandang dan mendeklarasikan bahwa saudara berharga, bernilai, berguna, istimewa, luar biasa di hadapan Allah yang telah berkorban bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur kepada Allah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami diciptakan luar biasa, kami berharga, kami mulia. Terima kasih Bapa di sorga. Sama seperti Raja Daud berkata, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan hari ini kami bersama-sama mendeklarasikan bahwa melalui darah Yesus kami disembuhkan gambar diri kami. Kami berguna, berharga, mulia, istimewa, dan kami luar biasa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berjumpa kembali bersama saya Pastor Ongki Ola, Gembala daripada GB Destiny, dan senang sekali menjumpai saudara hari ini. Terima kasih buat kesetiaan saudara sampai hari ini untuk mengikuti Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa minggu lalu kita memiliki waktu yang luar biasa, beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama dari masing-masing live group ya di Bedugul dalam ibadah Padang, dan semua bersuka cita, semua bergembira, dan terima kasih sekali lagi buat semua saudara yang telah berkorban untuk segala sesuatu sehingga kita bisa beribadah bersama-sama minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya kemenangan Yesus karena kebangkitannya menjadi milik saudara dan saya setiap hari, dan kita hidup sebagai orang-orang yang menang bersama dengan Kristus. Masih dalam topik kita atau tema kita di bulan ini, berharganya darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, khusus di hari ini saya akan membahas salah satu dari 7 darah Yesus tercurah di atas kayu salib. 7 kali darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Dan hari ini saya akan membahas salah satu di antaranya, kemudian minggu depan dan minggu selanjutnya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa.
terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terima kasih buat pengorbananmu, kebangkitanmu, sehingga menjadikan kami orang-orang yang luar biasa bersama dengan Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami akan dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan semua kami yang mendengarkan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai darah Yesus yang tertumpah dari wajah Tuhan Yesus. Jadi ada 7 kali darah Yesus tercurah di atas kayu salib, dan hari ini kita akan fokus pada darah Yesus yang tertumpah dari wajahnya. Nah, di dalam, kalau saudara buka Alkitab, saudara bersama-sama kita akan membaca di dalam Imamat pasal 16 ayat 14, ya, saudara bisa menyimak di Alkitab saudara. Ulangan pasal 16 ayat 14 berkata, lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Perhatikan kata 7 kali. Nah, biasanya kata 7 kali di Alkitab itu melambangkan kesempurnaan. Nah, kemudian ayat yang kedua, ya, saudara bisa baca ayat yang kedua di dalam Imamat pasal 16 ayat 19 berkata, dengan jarinya ia harus memercikkan sedikit darah itu 7 kali. Perhatikan, 7 kali ke atas mezbah. Dengan cara itu ia menyucikan mezbah dari kenajisan bangsa Israel supaya menjadi suci. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian ayat yang selanjutnya kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 50, ya, ayat 6 dan 7. Yesaya pasal 50 ayat 6 dan 7 kita akan membacanya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Perhatikan, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, khusus hari ini, kita akan membahas dari 7 kali darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Hari ini kita akan membahas salah satu di antaranya, yaitu darah Yesus tercurah atau mengalir melalui wajahnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran pertama yang saya mau saudara perhatikan baik-baik, ya, setiap darah Yesus yang keluar, yang mengalir keluar, ya, 7 kali, ya, itu mendatangkan manfaat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan bagi saudara dan saya. Jadi tidak secara kebetulan 7 kali darah Yesus tercurah di atas kayu salib itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, ya. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, mari kita belajar untuk mendapatkan manfaat dari setiap tetesan darah Kristus, ya, yang tercurah 7 kali di atas kayu salib, ya, dari bagian-bagian tubuhnya, sehingga kita mendapatkan keuntungan manfaat yang luar biasa buat hidup kita. Salah satu yang kita pelajari hari ini dari wajahnya. Nah, Alkitab mengatakan di sana, kalau sudah perhatikan, ya, orang memukul aku, Yesus membiarkan orang memukul dia, pipiku, dan memberi pipinya kepada orang-orang untuk mencambut janggutnya. Dia tidak menyembunyikan mukanya. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas wajahnya dipukuli sehingga menjadi rusak dan tidak lagi dikenali, hancur. Mengapa Yesus membiarkan wajahnya hancur? Nah, saya mau beritahu saudara hari ini, Yesus membiarkan wajahnya hancur supaya saudara dan saya yang memiliki gambar diri yang rusak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara, biasanya kita tertarik dengan seseorang. Yang pertama itu dari wajahnya, ya. Tetapi yang saya mau bahas hari ini kepada Bapak Ibu saudara mengenai gambar diri kita, karena cara kita melihat diri kita akan sangat menentukan, ya, apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Cara saudara memperlakukan atau cara saudara melihat, memberi nilai terhadap diri saudara, itu akan sangat mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan saudara.
Nah, mari kita pelajari beberapa hal yang saya akan bahas bersama dengan saudara hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bahwa oleh karena dosa Adam dan Hawa, maka saudara perhatikan, kita mengalami kehancuran. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saudara perhatikan bahwa pada mulanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, perhatikan, atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Alkitab mencatat, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Jadi saudara dan saya adalah perwakilan Allah di bumi ini. Nah, saudara dan saya waktu pertama kali diciptakan, kita diciptakan dengan gambar Allah yang luar biasa, dengan potensi ilahi yang luar biasa. Nah, saya sudah membahas beberapa di antara saudara sudah pernah mendengar apa yang saya bahas, bahwa keserupaan yang dimaksud di Alkitab ini tidak sedang berbicara mengenai keserupaan fisik, karena Allah itu adalah roh, ya. Tetapi yang dimaksud Alkitab mengenai keserupaan di sini adalah bicara mengenai kesamaan atau keserupaan mental, di mana Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas, dengan intelektual yang tinggi, ya. Itu sebabnya saudara dan saya adalah orang-orang yang pintar, cerdas, berhikmat, ya. Tetapi dosa telah mengambil semuanya itu. Makanya saya selalu berkata bagi saudara, tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang yang malas. Nah, keserupaan yang kedua bicara soal keserupaan moral. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, artinya kita diciptakan dengan kebenaran dan kekudusan, ya. Saudara diciptakan dengan kebenaran dan kekudusan, artinya tidak ada dosa, tidak ada cacat celah pada waktu Adam diciptakan pertama. Tetapi oleh karena dosa itu merusak pada akhirnya kehidupan kita, sehingga siapapun yang lahir dari keturunan Adam, maka dia lahir dengan keadaan berdosa, keadaan yang tidak benar. Makanya Alkitab berkata semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi pada waktu manusia pertama diciptakan, dia diciptakan dengan kebenaran dan kekudusan, ya, kesamaan secara moral. Kemudian yang ketiga, kesamaan sosial. Kita diciptakan untuk berhubungan dengan Allah dan juga dengan sesama, ya, dalam hubungan yang harmonis, hubungan yang intim. Itu sebabnya kalau sudah baca Alkitab, pada waktu Adam dan Hawa berdosa, ya, ada Allah datang mencari Adam, ya. Mereka memiliki hubungan yang intim sebelumnya, hubungan yang harmonis satu sama lain. Tetapi oleh karena dosa itu merusak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Kita diciptakan istimewa, kita diciptakan luar biasa, kita diciptakan sebagai pribadi yang berharga luar biasa di hadapan Allah, dengan potensi ilahi yang luar biasa, dengan tujuan yang luar biasa, dengan keadaan yang benar, keadaan yang kudus di hadapan Allah, dengan potensi untuk berhubungan satu sama yang lain dengan harmonis, dengan keintiman, ya. Kita pada awalnya diciptakan Allah seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Yang kedua, dosa merusak gambar diri kita. Perhatikan, reaksi pertama Adam pada waktu dia berdosa adalah bersembunyi. Dia mengalami ketakutan, itu sebabnya dia bersembunyi. Dia malu. Jadi saudara perhatikan, dosa telah merusak gambar diri kita, ya. Kita menjadi pribadi yang malu, pribadi yang takut, pribadi yang suka bersembunyi, pribadi yang selalu menghindar, mencari-cari alasan, sama seperti yang dilakukan Adam dan Hawa, ya. Saat gambar diri saudara dan saya dirusak, maka itu akan mempengaruhi mimpi dan destiny saudara. Itu akan mempengaruhi potensi saudara. Itu akan mempengaruhi hubungan saudara dengan orang lain, ya. Mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kalau sudah perhatikan, hal pertama yang dilakukan, kejahatan pertama yang terjadi setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, yaitu Kain dan Habel saling membunuh, ya. Sebelumnya di Taman Eden itu tidak terjadi hubungan harmonis.
Kemudian saudara perhatikan, mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Ya, manusia kemudian mulai menciptakan hal-hal yang pada akhirnya membuat mereka menyembah hal-hal tersebut, benda mati, dan bukan menyembah Allah. Kemudian membatasi diri kita. Kita tidak lagi bertumbuh mencapai potensi maksimal dan destiny yang telah Allah persiapkan buat kita. Nah, gambar diri kita menjadi rusak oleh karena dosa. Ya, kita tidak lagi melihat diri kita sebagaimana Allah memandang kita. Kita melihat diri kita sebagai pecundang, sebagai orang yang gagal, sebagai orang pemalu. Ya, kita minder. Pada akhirnya kita tidak memunculkan potensi terbaik kita. Ya, kita selalu bersembunyi. Ya, mengalami ketakutan dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Ya, pada akhirnya itu merusak gambar diri kita. Kita tidak lagi melihat diri kita berharga di hadapan Allah. Iblis selalu menuduh kita bahwa kita tidak berharga, kita bukan siapa-siapa, kita orang yang gagal, kita tidak mungkin mencapai apapun dalam hidup ini. Ya, pada akhirnya kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai melihat diri kita tidak seperti orang lain. Padahal sudah perhatikan bahwa kita diciptakan sama. Maksud saya, kita diciptakan luar biasa dengan potensi-potensi yang luar biasa oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika manusia berdosa, citra dan rupa Tuhan dalam hidupnya menjadi tercemar dan ternoda. Saat itu setiap orang lahir, ya, telah dilahirkan dengan citra diri, gambar diri yang salah, yang buruk, ya, sehingga pada akhirnya kita dipenuhi dengan perasaan malu, dengan penolakan, dengan keputusasaan, ya. Orang hidup dalam penolakan, cepat tersinggung, kemudian kita memilih untuk bersembunyi, ya. Iblis menuntun kita sehingga kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia mencoba membuat kita merasa kurang puas dengan diri kita sehingga kita seperti orang yang gagal, ya. Nah, saudara perhatikan, musuh selalu berusaha untuk membuat kita gagal dan tidak memenuhi rencana Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya dia membuat gambar diri kita menjadi rusak. Karena waktu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Ya, iblis iri hati dengan hal tersebut. Iblis cemburu. Mengapa kita diciptakan? Manusia yang hanya tanah liat ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, pada akhirnya kita sering mengalami penolakan, ya, sakit hati, kecewa dan sebagainya. Ya, setiap orang yang memiliki rasa sakit pada harga diri mereka telah membatasi impian mereka. Orang-orang yang disembuhkan memiliki, tetapi perhatikan, kalau saudara disembuhkan, saudara akan mencapai banyak hal dalam hidup. Ya, sehingga yang terjadi adalah kita mengeluh, kita suka menyalahkan orang, ya, cepat tersinggung. Karena begini, orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain, dan orang terluka itu cenderung lebih mudah terluka, ya, mudah terluka karena orang lain. Jadi apa saja yang dilakukan orang lain itu salah baginya, ya, cepat tersinggung, merasa terluka, ya. Nah, orang yang terluka model begini susah menolong orang. Namanya orang sakit. Orang sakit itu susah untuk menolong orang, ya. Perlu disembuhkan. Banyak kali kita tidak peduli dengan orang lain karena memang kita terluka. Masih dalam tanda kutip pribadi yang sakit. Namanya juga orang sakit, ya. Orang sakit ya lebih peduli pada dirinya sendiri. Saya itu sebabnya saya mendorong saudara perlu disembuhkan supaya saudara bisa menolong orang, saudara bisa membantu orang lain. Tidak hanya memikirkan diri saudara sendiri yang dikit-dikit tersinggung, ya, hanya karena perkataan sedikit, hanya karena tindakan kecil dari seseorang, kemudian saudara tersinggung, saudara mengalami penolakan, saudara merasa saudara tidak berguna, ya. Kemudian suka menyalahkan, mengeluh dan sebagainya. Saudara merasa diri saudara tidak lebih baik dari orang lain dan sebagainya, ya, hanya karena tindakan-tindakan kecil yang dilakukan orang lain. Inilah yang terjadi pada waktu manusia pertama berdosa, maka itu merusak gambar diri daripada seluruh umat manusia.
Sehingga kita lahir dengan gambar diri yang buruk, yang salah. Ya. Dan saya mendorong saudara ini, saudara dan saya perlu disembuhkan. Ya. Kita perlu disembuhkan supaya kita kembali melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita. Itu sebabnya kebenaran yang ketiga. Pada waktu Yesus disalibkan, ya, pada waktu Yesus mengalami penganiayaan, pada waktu Yesus mengalami penderitaan, kayu salib, darah Yesus yang mengalir keluar dari wajahnya memulihkan gambar diri saudara dan saya. Ya, setiap tetesan darah yang memulih wajahnya Yesus memulihkan gambar diri saudara dan saya. Dalam Yesaya pasal 52 ayat 13-14 berkata, ya. Saudara perhatikan, Yesaya pasal 52 ayat 13-14 berkata, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Perhatikan kalimat ini, begitu buruk rupanya, ya, sudah tidak dapat dikenali. Wajah Yesus hancur dalam perjalanan dari Getsemani pada waktu Yesus ditangkap dan perjalanan menuju ke Pilatus, sepanjang kepada imam besar dan dibawa kepada Pilatus, sepanjang perjalanan Yesus dipukul, ditinju, ya, diludahi, sehingga wajahnya Alkitab mencatat hancur, darah keluar, ya. Yesus, perhatikan, Yesus datang dari sorga menjadi manusia, bersedia mati di kayu salib melalui semua penderitaan yang sulit. Tujuannya salah satunya adalah dia membiarkan wajahnya rusak, darahnya mengalir keluar, supaya apa? Supaya gambar diri saudara dan saya yang telah rusak oleh karena dosa itu boleh dipulihkan. Yesus membawa kita kembali kepada desain awal Allah menciptakan kita, yaitu saudara dan saya diciptakan berharga luar biasa di hadapan Allah, bernilai, the best, yang terbaik. Ya, tidak ada di antara siapapun dari saudara yang diciptakan tidak baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk mengalami, ya, mengalami darah Yesus yang mengalir keluar dari wajahnya untuk menyembuhkan gambar diri kita yang terusak, supaya kita sadar bahwa kita ini diciptakan Allah, kita ini buatan Allah, ya. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 2 dan 3 berkata, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering, ia tidak tampan. Perhatikan, dia tidak tampan, ya, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus membiarkan ini terjadi kepadanya, tidak masuk hitungan sama sekali. Dihina, ya, dia menutup wajahnya, ya. Orang menutup wajahnya terhadap dia. Maksud orang tidak lagi mau melihat wajahnya karena begitu rusak, ya. Penuh dengan kesengsaraan, menderita kesakitan, ya. Tidak masuk hitungan, tidak dianggap, diremehkan. Yesus membiarkan ini terjadi supaya saudara dan saya dimuliakan, supaya saudara dan saya tidak lagi diremehkan, supaya saudara dan saya tidak supaya kita kembali kepada desain awal Allah menciptakan kita, yaitu kita diciptakan berharga, luar biasa, dan istimewa di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan, perhatikan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Perhatikan ayat ini, kita ini buatan Allah, ya. Kita adalah masterpiece, buatan Allah yang luar biasa. Dan melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib, ia mengalir keluar dari wajahnya, menyembuhkan gambar diri saudara yang rusak. Itu sebabnya siapapun saudara hari ini, ya, saudara dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan gambar diri pada waktu saudara
membiarkan Yesus, membiarkan darahnya mengalir, ya, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, sehingga saudara kemudian dipulihkan untuk kembali kepada desain awal Allah menciptakan saudara. Dan yang keempat, perhatikan ini baik, saudara dan saya pada waktu Yesus telah membiarkan darah mengalir keluar dari wajahnya untuk menyembuhkan gambar diri saudara dan saya. Maka yang keempat, saudara dan saya harus melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Karena kita, ya, telah disembuhkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui darah yang keluar dari wajahnya, yang telah memulihkan gambar diri kita. Itu sebabnya kita perlu mengambil langkah iman untuk melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Nah, saudara perhatikan, ada dua hal yang membuat sesuatu berharga. Ya, yang pertama, berdasarkan pada siapa yang membuat atau memilikinya. Barang itu berharga, itu tergantung pada siapa yang memiliki barang tersebut. Ya, kalau saya dibandingkan dengan Presiden Amerika saat ini atau Presiden Jokowi, ya, yang memiliki sepatu yang sama, merek yang sama, saya pikir harganya pasti berbeda. Karena pemiliknya berbeda. Saya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan beliau. Jadi, dua hal yang membuat sesuatu berharga itu yang pertama, didasarkan pada siapa yang membuat atau memilikinya. Kemudian yang kedua, nah, saudara perhatikan bahwa kita berharga karena kita dimiliki oleh Tuhan. Kita dimiliki Allah, pencipta alam semesta ini. Sehingga saudara harus melihat bahwa dirimu berbeda, dirimu berharga, dirimu mulia, dirimu luar biasa. Karena saudara diciptakan, ya, dan dimiliki oleh Allah, pencipta alam semesta ini. Efesus pasal 2 ayat 10 yang sudah kita baca tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita ini diciptakan Allah. Dan kita harus bangga bahwa kita buatan Allah. Pada waktu Allah menciptakan dan buat kita, sudah perhatikan, Allah menciptakan kita berbeda dari ciptaan yang lain. Ya, sangat-sangat berbeda. Ciptaan yang lain, Alkitab mencatat Allah hanya berkata, berfirmanlah Tuhan. Semuanya. Tapi pada waktu Allah menciptakan manusia, sungguh sangat berbeda. Ya, Allah membiarkan tangannya kotor, mengambil tanah liat, kemudian membentuknya dengan sangat hati-hati, karena dia tidak mau terjadi kesalahan pada ciptaan ini. Ya, dia membentuknya dengan sangat hati-hati. Dan setelah itu jadi, kemudian dia menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Dan inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kita dimiliki Allah. Itu sebabnya kita harus melihat bahwa diri kita berbeda, diri kita berharga, bernilai luar biasa. Karena kita dimiliki oleh Allah, pencipta isi dunia ini. Hal yang kedua, ya, ada dua hal yang membuat sesuatu itu berharga. Yang pertama, siapa yang memilikinya. Yang kedua, didasarkan pada berapa yang orang mau bayar untuk hal tersebut. Semakin orang membayar harga yang mahal untuk barang itu, maka menjadikan barang itu semakin berharga. Jadi semakin orang mau bayar harga tinggi, maka barang itu makin mahal. Ya, perhatikan barang-barang kuno, ya, semakin orang menawar harga yang tinggi, maka sudah perhatikan barang itu menjadi sangat mahal. Nah, perhatikan, kalau saudara mau tahu betapa berharganya kita, maka Alkitab mencatat dalam 1 Petrus 1 ayat 8, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, Allah menciptakan, Allah membeli kita dengan darah Yesus. Allah menebus kita dengan darah yang mahal. Ya, perhatikan, bukan dengan perak atau emas. Itu sebabnya kita bernilai berharga. Karena ada seorang yang membayar kita mahal, yaitu bukan perak atau emas, tapi dengan darahnya sendiri, yang menjadikan kita bernilai dan berharga di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik hal ini. Tidak peduli apapun yang telah terjadi dan akan terjadi kepada Anda, di hadapan Allah, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai atau harga. Mau kotor, kusut, lusuh, kita semua bernilai harganya di hadapan Allah yang memiliki kita. Dan saya mau beritahu saudara, tidak peduli siapapun hari ini, mungkin banyak orang bilang kamu berdosa, mungkin banyak orang merendahkan saudara, menghina saudara, mungkin mereka menutup muka terhadap saudara dan berkata kamu tidak pantas, kamu tidak layak, kamu bukan siapa-siapa, ya, kamu pantas dibuang dan sebagainya.
Mungkin banyak orang berkata seperti tentang saudara. Dan saudara mungkin berpikir bahwa dirimu juga begitu kotor, begitu rusak, ya, begitu hancur. Tetapi saya mau beritahu saudara, tidak peduli apapun yang terjadi dan akan terjadi kepada saudara. Di hadapan Allah, saudara tidak pernah kehilangan nilai. Karena Allah melihat kita, bukan karena performance kita, tetapi karena siapa kita di hadapan Allah. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah ciptaan yang berharga. Bukan karena apa yang kita lakukan, sehingga itu pada akhirnya mengubah cara Allah melihat kita. Allah melihat kita bukan dari apa yang kita lakukan, ya, atau apa yang sudah kita kerjakan, tapi Allah melihat kita karena siapa kita. Kita adalah anak-anaknya yang berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini, ya, lihatlah diri saudara sebagaimana Allah melihat saudara. Mengapa? Karena saudara telah ditebus oleh darah Yesus. Darahnya mengalir keluar dari wajahnya. Darah itulah yang menyembuhkan gambar diri saudara yang rusak oleh karena dosa. Dan hari ini tidak perlu lagi ada ketakutan. Tidak perlu lagi, ya, saudara harus bersembunyi. Tidak perlu lagi saudara harus minder. Tidak perlu lagi saudara harus merasa kecewa, membandingkan diri saudara dengan orang lain. Tidak perlu lagi saudara merasa dirimu hina, dirimu hancur. Tapi saudara mesti melihat bahwa di hadapan Allah, saudara adalah orang-orang yang berharga luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sekali lagi membiarkan wajahnya hancur, supaya kita yang hancur gambar dirinya dapat dipulihkan oleh Allah. Haleluya, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga dia membiarkan wajahnya hancur supaya kita yang memiliki gambar diri yang hancur boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan hari ini saya mau bilang buat saudara, saudara berharga, saudara luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi saudara dengan begitu luar biasa. Saya bertanya pada saudara, ya, sikat gigi bekas kalau dijual berapa harganya? Saya yakin tidak ada yang mau beli kalau saudara punya sikat gigi bekas kemudian dijual. Tapi tahukah saudara bahwa ada sikat gigi bekas yang pernah dibeli seharga 21.000 US dollar atau sekitar 300,5 juta dalam kurs sekarang, ya? Saudara tahu, sikat gigi itu milik Napoleon Bonaparte, ya. Sikat gigi bekas. Makanya seperti yang saya jelaskan tadi, sesuatu berharga bukan karena benda itu berharga, karena siapa yang memilikinya. Itulah yang membuat benda itu berharga. Dan ingat ini, kita adalah milik Allah, ya, Raja di atas segala raja, penguasa alam semesta ini, pencipta isi dunia ini. Sehingga kita harus berbangga bahwa kita adalah milik Allah yang luar biasa. Selembar kertas isinya not balok dan syair, harganya pernah ditawar dan dilelang dijual, laku 1,5 juta dolar atau sekitar 21 miliar. Kertas oret-oret, ya, not balok dan syair, ya, pernah dibeli orang harganya 1,5 juta dolar atau 21 miliar dalam kurs sekarang, ya. Sudah tahu itu milik siapa? Milik Ludwig Beethoven, ya. Apa yang membedakan? Sekalipun kertas ini kertas biasa, yang membedakannya adalah karena itu milik seorang terkenal, ya. Hal yang berikut kalau saya berikan, topi bekas ini, ya, ini laku terjual 1,9 juta dolar atau sekitar 27 miliar rupiah. Dan sudah tahu siapa pemiliknya? Topi itulah milik Napoleon Bonaparte. Dan saya mau beritahu saudara hari ini, ya, siapapun saudara, ya, sekalipun mungkin saudara merasa dirimu tidak lagi berguna, hancur, lusuh, banyak dosa, ya, saudara merasa saudara tidak seperti orang lain, ya, saudara merasa orang menghina saudara, merendahkan saudara. Tapi saya mau bilang buat saudara, di hadapan Allah saudara berharga. Saudara hanya perlu kembali kepada Tuhan supaya dia memulihkan saudara, memulihkan gambar diri saudara. Saya telah melayani banyak orang, ya, saudara perhatikan, yang hidupnya hancur, ya, tetapi pada akhirnya Tuhan pulihkan mereka. Mengapa? Karena salah satunya adalah mereka bertumbuh dalam lingkungan yang tidak mensupport mereka, lingkungan yang tidak mendukung mereka, lingkungan yang tidak menyemangati mereka, lingkungan yang tiap hari hanya berkata, kamu tidak layak, kamu tidak seperti yang lain, ya, kamu bukan anak yang baik, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kamu tidak punya masa depan dan sebagainya. Itulah yang terus tertanam di dalam memori mereka. Tapi
Tapi pada waktu mereka mengalami pemulihan, Tuhan pulihkan mereka dengan luar biasa. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Allah melihat saudara dan saya sebagai pribadi yang berharga. Saudara kuat, saudara berhasil, saudara pemenang, pribadi yang dicintai, pribadi yang berguna, pribadi yang luar biasa. Kalau hari ini ada orang berkata saudara tidak berharga, saudara tidak bernilai, katakan itu bohong, karena Allah tidak berkata seperti itu. Kalau ada berkata saudara tidak dicintai, ya, orang-orang tidak mencintai saudara, mungkin karena penampilan saudara, mungkin karena latar belakang saudara, mungkin karena bentuk wajah saudara, sehingga saudara merasa tidak dicintai orang, tidak dikasih orang. Ingat ini baik-baik, Allah mencintai saudara, ya. Saudara pribadi yang berguna, saudara pribadi yang luar biasa. Dan saya mau sudah mendeklarasikan di tiap hari dalam hidup saudara. Perhatikan, ya, saya mau saudara membaca ayat ini bersama dengan saya. Yesaya 43 ayat 4, ya. Membacanya bersama dengan saya. 1, 2, dan 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allah berkata, oleh karena engkau, dia sebutkan namamu, oleh karena saya Ongki berharga di mata Allah dan mulia, maka Allah mengasihi saya. Ya, saya berharga di mata Allah, saya mulia, bukan karena apa yang saya lakukan, bukan karena penampilan saya, tetapi karena Allah memiliki saya. Saya adalah anak Allah yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu untuk melakukan sesuatu apapun untuk mendongkrak harga diri kita. Tidak perlu untuk memakai barang-barang yang mahal untuk supaya kita kelihatan dihargai, dihormati orang. Kalau kita pakai barang yang mahal, orang menghargai kita. Kalau kita pakai barang yang bagus, orang melihat kita dan tidak merendahkan kita. Saudara, itu penilaian dunia, ya. Tidak harus seperti itu. Saya yakin dan percaya saudara bahwa siapapun saudara, saudara sudah sangat berharga. Jadi tidak perlu untuk menaikkan harga diri saudara lain. Sudah cukup dari Yesus membuat dirimu berharga. Sehingga kita tidak perlu lagi menambahi apapun untuk membuat diri kita berharga. Baik melalui penampilan kita, melalui apa yang kita miliki, ya, apa yang bisa kita lakukan supaya menunjukkan bahwa kita berharga di hadapan orang, tidak perlu lagi dilakukan karena darah Yesus, ya, yang mengalir keluar dari wajahnya telah cukup untuk menjadikan kita berharga di hadapan Allah. That's it, ya. Hari ini saya mau kasih tahu saudara bahwa saudara berharga luar biasa di hadapan Allah. Dan hari ini saya mau menantang saudara untuk mendeklarasikan bersama-sama dengan saya. Mari kita membaca deklarasi ini bersama-sama. Ya, 1, 2, dan 3. Darah yang tertumpah dari wajah Yesus menghilangkan semua ketakutan, kebingungan, rasa malu, dan penghinaan dari hidupku. Saya adalah pribadi yang berharga, saya dicintai, saya berguna, dan saya adalah pribadi yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menunjukkan video ini bagi saudara, dan kemudian setelah itu saya berdoa bagi saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, ya, tidak peduli siapapun saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah sangat banyak diremehkan, dihina orang. Ya, karena kalau banyak orang menutup muka terhadap saya tidak dianggap, saya tidak diremehkan. Saya beritahu Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, Yesus sudah melalui hal tersebut, bahkan jauh lebih buruk daripada kita. Tapi dia melakukan semua itu supaya saudara dan saya dipulihkan. Hari ini kalau saudara merasa saudara tidak seperti dengan orang lain, stop itu. Ya, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Lihatlah
potensi diri saudara di hadapan Allah. Bahwa Allah memiliki saudara. Saudara berharga, saudara luar biasa. Saudara diciptakan sebagai pribadi yang istimewa, berguna, dicintai oleh Tuhan. Sekalipun mungkin orang-orang tidak mencintai saudara. Tapi saya mau bilang buat saudara ini, saudara dicintai. Ya, tidak perlu lagi saudara harus melakukan apapun untuk menambah harga diri saudara, untuk menaikkan harga diri saudara supaya saudara merasa diri berharga dan berguna. Darah Yesus sudah cukup untuk membuat dirimu berharga. Pandanglah kepada salib, lihatlah kepada Yesus, dan katakan, Tuhan, terima kasih. Pengorbanan darahmu yang mengalir keluar dari wajahmu telah menjadikan saya pribadi yang berharga, pribadi yang istimewa. Saya dicintai, saya berguna, saya adalah pribadi yang luar biasa. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau masih ada di antara saudara yang berpikir bahwa saudara tidak dicintai, saudara tidak berharga, saudara tidak berguna, saudara mengalami penghinaan, ya, pelecehan mungkin, saudara direndahkan, orang tidak menganggap saudara dan sebagainya, ya, saudara menyembunyikan diri saudara merasa malu dengan diri saudara merasa minder dengan diri saudara. Hari ini saya memberitahu saudara bangkit, ya, karena Yesus telah memulihkan gambar diri saudara. Mari terima ini dengan iman. Biarkan darah Yesus yang mengalir dari wajahnya itu menyembuhkan gambar diri saudara hari ini. Jika itu saudara, angkat tangan dan saya mau berdoa buat saudara hari ini. Siapapun saudara, ya, saudara punya potensi, saudara ciptakan berharga. Saudara bisa mencapai apapun. Tuhan menciptakan saudara dengan destiny yang luar biasa. Mari saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tolong mereka supaya mereka melihat diri mereka sebagaimana Allah melihat mereka. Tolong mereka untuk melihat diri mereka di hadapan Allah. Mereka berguna, mereka berharga, mereka dicintai, mereka luar biasa, mereka istimewa. Bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena siapa mereka di hadapan Allah. Bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Mereka diciptakan Tuhan luar biasa. Berkati setiap anak-anak, sehingga pada waktu kami mengalami pemulihan, kami percaya kami bisa mencapai potensi apapun dan bisa memenuhi destiny Allah dalam hidup kami. Berkati firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara yang baru pertama kali, ya, bergabung di destiny, bergabung dengan ibadah kami hari ini. Saya mau berdoa buat saudara, ya. Jika saudara baru pertama kali bergabung di Destiny, saudara bisa komen di dalam video ini. Dan saya memberikan kesempatan ini bagi saudara. Ingat, darah Yesus yang tercurah di kayu salib menyembuhkan saudara, menyembuhkan gambar diri saudara, menjadikan saudara berharga, bernilai, utuh di hadapan Allah. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Kalau saudara belum pernah memberi hidup saudara kepada Kristus, mari angkat tanganmu di hadapan Allah. Yesus mati juga bagi saudara. Yesus berkorban juga bagi saudara. Darahnya tercurah juga untuk saudara. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk saudara. Ya. Pada waktu saudara memberi hidupmu kepada Kristus, saya yakin dan percaya Yesus sanggup memulihkan hidup saudara. Mari saudara angkat tanganmu dan saudara boleh berdoa mengikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat datang dalam keluarga Allah dan kami siap melayani saudara. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Allah, dan para pemimpin yang ada, kalau saudara bersama dengan para pemimpin, mereka akan mendoakan saudara dan melayani saudara. Dan mari gunakan waktu ini untuk supaya saudara tidak hanya sekedar mendengarkan firman Allah, tapi biarkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Saudara mengalaminya, ya, sehingga Tuhan mengerjakan perubahan di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.
I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, wash me white. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Mari angkat tangan saudara di hadapan Allah dan kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa di sorga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, suami istri anak-anak diberkati, yang berumah tangga diberkati, ya, yang kuliah, yang kerja diberkati, yang punya usaha diberkati usahanya, berkat Allah berlimpah di atas mereka. Berkati semua kami, dilindungi dari mara bahaya, sakit, penyakit, virus apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Perlindungan Allah ada pada setiap kami. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan bawa kami terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor, sehingga kami terus menjadi pemimpin yang bisa mempengaruhi banyak orang datang kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar. Diberkatilah makan minummu, keuanganmu diberkati, dan sukacita yang besar yang Engkau bawa pulang ke tempat saudara masing-masing, sehingga saudara menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar saudara. Di dalam nama Yesus semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. God bless you. Saudara diberkati, alami kuasa darah Yesus. Sepanjang minggu ini kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah kita. Selamat datang di Destiny. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Destiny News bulan April bersama saya Iren Soga. Mari kita saksikan Destiny Event sepanjang bulan Maret yang telah kita lewati bersama. Tema kita di bulan April adalah betapa berharganya darah Yesus. Ia mati dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung di doa pagi online yang diadakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi. Jangan lupa bagi seluruh peserta yang telah mengikuti encounter untuk mengikuti Destiny Proses M2. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berkontribusi bagi pelayanan di Destiny dengan mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru, kami mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam gerakan misi proyek pembangunan gereja. Bagi jemaat yang terbeban dalam proyek pembangunan gereja, silakan mengisi form di bawah ini dan menghubungi pemimpin life group masing-masing. Selamat ulang tahun bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya kasih setia Tuhan melimpah kepada setiap jemaat, panjang umur dan diberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Destiny News periode April, saya Iren. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.